Sip. Sip. Kalau mau, ya, kalau mau, setiap barang sudah udah ganti oh, itu ya, mati. Ada kabar belum? Ada. Mungkin ya. Apaan judulnya apa ya? Iya. Halo guys, kita balik lagi ya. Iya guys, kita balik lagi. Ya, selamat malam semuanya. Iya, kita balik lagi setelah sekian banyak kita mendengarkan masukan dan obrolan yang seru-seru tadi ya dengan berbagai narasumber. Ah, luar biasa.
Dan ini sekarang kita berhadapan dengan sosok tokoh motivator yang akan bikin kita fresh lagi malam ini. Ya, selamat datang Mas Arfan. Apa kabar, Mas Arwan? Ya, kita masuk lagi ya. Apa kabar semuanya yang dari pagi, siang, sore bersama kita? Ya barusan break ya. Setelah sekian banyak kita mendapatkan masukan dan obrolan dengan narasumber yang top-top dari tadi siang ya, udah sekian banyak. Yang sekarang kita akan mendapatkan penyegaran fresh dari seorang sosok motivator yang luar biasa. Sehingga kita bisa fresh lagi nih malam ini. Iya, sudah hadir bersama kita Mas Arfan Pradiansyah. Selamat malam Mas Arfan. Selamat malam, Mas Darsu. Iya, luar biasa. Baik, baik, baik. Selalu, Semangat ya. ya, Mas Darsu. Iya, semangat terus ya. Jadi saya akan didaftarkan sebagai host yang sekian banyak nonstop hari ini di Metaverse. Oke, iya. Oke, Mas Arfan, topik yang dikasih oleh Mas Aredi adalah apa nih hari ini? Eh, mencintai sesama, ya, mencintai sesama sebagai pursuit of happiness dalam kehidupan manusia. Jadi eh, mencintai manusia adalah uh, satu perburuan kebahagiaan gitu ya dalam kehidupan manusia. Ya, Mas Afan kan banyak nih bicara soal happiness, happiness. Ya. Kenapa sih Mas Arfan memilih topik happiness dalam sebagai motivator? Ya, terima kasih banyak Mas Darsu ya. Iya, sama-sama. Semoga ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang, Mas Darsu. Jadi dulunya itu saya motivator untuk leadership, ya. Tapi setelah mendalami leadership lebih jauh lagi gitu, saya tertarik pada yang namanya spiritual leadership. Jadi bagaimana leadership ini bisa memberdayakan orang lain, bisa membuat diri kita menjadi orang yang bermanfaat, dan membuat orang lain juga menjadi orang yang bermanfaat. Nah, lama-lama perjalanan hidup membawa saya kepada happiness. Jadi sesungguhnya kan yang kita cari di dunia ini adalah kebahagiaan. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu yang dicari pasti adalah kebahagiaan. Sekecil apapun, tindakan sekecil apapun. Bahkan kita pergi ke toilet saja itu mencari kebahagiaan. Betul banget ya. Ya kan? Ya, ya, ya. Makanya itu ya yang menyebabkan Mas Afan mengambil topik ini yang membuat semakin banyak orang bahagia karena itu yang sangat dibutuhkan apalagi dalam situasi sekarang ya setelah pandemi gitu ya dan juga kita ada di tengah-tengah kemajuan zaman yang akan makin banyak tekanan ini pasti dicari. Nah Mas Afan sendiri pasti melihat ini happiness sebagai solusi atau apa nih tantangan nih buat dengan kondisi zaman yang makin berat ini? Ya, happiness adalah sebuah solusi sekaligus juga sebuah tantangan. Ya. Sebuah solusi karena memang inilah yang dicari oleh setiap orang, setiap hari setiap saat. Sayangnya orang tidak bisa membedakan ya antara happiness dengan pleasure. Itu dua hal yang berbeda itu. Ya. Happiness dengan comfort itu dua hal yang berbeda. Kita seringkali tidak bisa membedakan. Happiness dengan satisfaction kita juga nggak bisa membedakan itu. Sehingga kita mengatakan kalau misalnya kenyamanan kita terganggu, kita mengatakan happiness saya berkurang. Ya, misalnya kalau di kantor itu kan tugas orang atasan. Mas Darsum ya adalah membuat bawahannya itu keluar dari comfort zone. Cara keluar dari comfort zone adalah dia harus minta kepada anak buahnya itu melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan, sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. Itu tugas seorang leader. Tugas seorang leader kepada anak buahnya adalah meminta anak buahnya melakukan sesuatu yang belum bisa dia lakukan. Oh begitu ya. Supaya apa?
supaya kebisaannya bertambah. Oh, iya, iya. Karena kalau kita hanya melakukan apa yang kita bisa, maka kebisaan kita tidak akan bertambah. Supaya kebisaan kita bertambah, maka kita harus melakukan sesuatu yang tadinya kita nggak bisa. Tapi kan kalau kita melakukan sesuatu yang tadinya kita nggak bisa, kan berarti kita merasa tidak nyaman, kan? Iya, iya. Tapi memang itulah tugas seorang leader adalah mengeluarkan anak buahnya dari comfort zone. Tapi sayangnya ketika anak buahnya itu dikeluarkan dari comfort zone, maka komentar yang muncul di kantor adalah happiness saya terganggu, happiness level saya terganggu. Padahal sebetulnya memang bukan happiness yang terganggu, tapi kenyamanan, comfort yang terganggu. Dan justru tugas seorang leader itu harus memaksa dan tanda petik anak buahnya untuk keluar dari comfort zone. Gak boleh ada di situ terus. Kalau kamu hari ini adalah supervisor, jangan sampai kamu 5 tahun lagi masih supervisor. Gak boleh itu. Nah, caranya gimana? Kamu harus melakukan sesuatu yang tadinya kamu gak bisa. Lakukan itu. Tapi untuk melakukan itu, kita harus keluar dari comfort zone. Nah, itu yang membuat kita tidak nyaman. Padahal kita lupa bahwa comfort dengan happiness itu dua hal yang berbeda. Gitu, Mas. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang tadinya kita tidak bisa supaya kebisaan kita bertambah. Karena kalau kita hanya melakukan sesuatu yang kita bisa, kebisaan kita tidak akan pernah bertambah. Gak akan pernah tambah pinter dan akhirnya kita akan berada di posisi yang sama terus-menerus. Tapi berada di posisi yang sama terus-menerus itu menghasilkan kenyamanan, comfort. Bukan kebahagiaan, bukan happiness. Bukan, itu comfort. Iya. Gitu. Happiness dengan comfort dua hal yang berbeda. Happiness dengan pleasure juga. Itu juga dua hal yang berbeda. Nah, orang seringkali mengartikan itu sebagai sesuatu yang sama. Sehingga apa? Dia mencari happiness dengan cara misalnya dia korupsi. Misalnya. Orang yang korupsi itu kan sebetulnya mencari happiness. Kan? Kalau enggak, ngapain dia ngambil resiko yang begitu besar gitu. Dan kemudian akan dikejar-kejar banyak orang gitu, akan dihantui rasa bersalah buat apa? Jadi orang yang korupsi itu kan sebetulnya yang dia cari adalah happiness. Tapi sebenarnya salah. Tetapi dia salah mengartikan gitu. Ngomong-ngomong Itulah yang namanya pleasure, kesenangan. Kesenangan itu adalah sesuatu yang memberikan kenikmatan. Ini hanya berjangka pendek, Mas Darto. Orang yang selingkuh juga kan, orang yang selingkuh itu kan yang dicari apa sih sebetulnya? Happiness kan? Kalau bisa selingkuh, apalagi gak ketahuan sama pasangannya, kemudian merasa happy gitu, ya, karena dia bisa cheating gitu ya, melakukan sesuatu tidak diketahui oleh pasangannya, malah tambah disayang oleh pasangannya. Tetapi sebetulnya secara jangka panjang dia akan menderita gitu. Kenapa? Karena dia akan dihantui rasa bersalah, akan dihantui oleh perasaan dosa yang berkepanjangan gitu. Jadi itulah yang namanya pleasure. Pleasure itu adalah kenikmatan yang berjangka pendek. Tetapi happiness adalah sesuatu yang berjangka panjang. Nah, itu kita harus bisa membedakan tuh, Mas. Happiness dengan comfort beda, happiness dengan pleasure beda. Dan dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini kita juga harus memahami nih, apa sih sebetulnya yang namanya tentang jiwa itu apa sih? Apa sih kaitan dengan happiness? Itu Mas. Iya. Ngomong-ngomong soal kerja di kantor ya tadi ya, Mas Arfan sebut ya, untuk seorang leader mengeluarkan dari comfort zone itu. Saya pernah baca di sebuah kantor ya, ada kata-kata begini di pintunya, di dekat pintu. Jangan pergi ke kantor untuk bekerja. Mungkin Mas Arfan pernah baca juga tulisan itu tuh. Kurang jelas Mas Dar. Ya. Oh iya, terkait dengan tadi Mas Arfan bilang tugas seorang leader untuk mengeluarkan anak buahnya dari comfort zone gitu ya. Nah itu saya pernah baca satu kata-kata gitu, satu quote. Jangan pergi ke kantor untuk bekerja. Mungkin Mas Arfan pernah baca nih quote seperti ini nih. Kata-kata saya itu. Itu kata-kata yang saya gantung di kantor saya. Jangan datang ke kantor untuk bekerja. Nah, sambungannya? Datanglah
untuk memberi nilai tambah. Nah, Jadi ya, seringkali itu salah gitu ya. Kita ya, datang ya. ke kantor itu untuk bekerja, no. Kantor itu untuk memberi nilai tambah. Karena ada banyak sekali orang yang bekerja tapi tidak memberi nilai tambah. Hmm. Itu nggak ada harganya pekerjaan kita, nggak ada nilainya pekerjaan kita Hmm. kalau kita tidak memberikan nilai tambah. Itu mas. Standar aja gitu. Tapi begitu kita Jadi bisa memberi nilai bekerja itu tambah, jangan datang ke kantor untuk bekerja, datang itu kan nilai tambah. Ya. Untuk bekerja ya akhirnya biasa-biasa gitu aja. itu saya tempel. Lama bosen gitu Bos ya. dari saya sudah saya tempel itu. Ya, Maka saya pernah baca itu tuh, tulisan itu. Iya, iya, iya. Mungkin saya bisa nangkepnya begini ya, kalau kita hanya untuk bekerja ya, lama-lama kan bosan, tidak memberi. Tapi begitu kita bisa memberi nilai tambah, kita bakal happy itu kan, karena bisa, oh bisa loh saya bisa memberi nilai tambah. Atau kalau kita keluar dari comfort suaranya kurang zone, lancar mas. ya, Dasuk, ya. Koneksinya kurang lancar mas. oh, kalau begini udah jelas belum? Kalau gini saya coba ini dulu, Masih kurang lancar. masih kurang ini ya. Eh, what's problem? Halo mas Dasuk, Iya, iya, masih koneksinya kurang lancar. masih kedengeran nggak sekarang? Udah nggak kedengeran? Udah dimatiin. Ribuan itu nanti ya, jadi itu nanti. Enggak. Oh, lu putus. Tadi videonya udah gua matiin. Lu pakai itu deh, jadi pakai HP ini. Videonya tadi gua matiin. Ini malah bisa ngerinya itu. Ya lu join dia pakai ini aja, jadi pakai HP. Gua setiap kali pakai HP, selalu Oke, bermasalah. Oke. Ya. Di videonya gua matiin. Ya, diulang lagi dulu. Oke. Ini udah jelas ya, udah bisa kedengeran, Mas Arban. Halo, halo, halo. Ya, Ya. mental-mental mas Dasuk. Masih mental-mental? Oh ini, Ya, mas. iya nih internet koneksinya unstable ya. Eh, mungkin ini dulu deh, terkait dengan metaverse dulu. Mas Arfan sejauh mana mengenal metaverse? Pasti udah lama juga ya. Dia cerita coba. Gimana mas? Kenapa Mas Arfan tertarik dengan metaverse? Ya, karena belum banyak orang bicara di sini, Mas Darso. Jadi kan kita sebagai motivator, motivator kan harus memberikan inspirasi kepada siapapun, ya, kepada kalangan apapun, industri apapun, yang apapun. Ya karena itu kita juga harus bermain di media apapun, termasuk apakah itu media konvensional, sosial media maupun di metaverse. Dan terutama ini saya kira momentum ini sangat penting ya karena ini dikaitkan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Yang sebelumnya yang namanya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu sudah kita peringati sejak 30 tahun yang lalu. Ya, jadi yang namanya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu 10 Oktober itu baru mulai diperingati itu tahun 1992. Jadi baru 30 tahun nih kita memperingati. Dan kita juga perlu tahu nih teman-teman semua yang ada di Metaverse. Pada sore hari ini, malam hari ini, teman-teman juga perlu tahu gitu, kenapa 30 tahun yang lalu itu akhirnya diputuskan oleh PBB bahwa tanggal 10 Oktober itu adalah hari kesehatan jiwa sedunia. Jadi begini ya teman-teman. Ya, pada saat itu di tahun 92 itu ada 3 hal yang menjadi krisis global. Ya. Yang pertama adalah penyakit jantung. Nah, itu penyakit yang mendunia, ya, banyak sekali penderitanya itu penyakit jantung. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah, penyakit pembuluh darah itu juga banyak penderitanya di dunia. Yang ketiga depresi, itu Mas Darso. Jadi kenapa tanggal sejak tahun 92 itu tanggal 10 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu karena ketiga penyakit ini khususnya yang ketiga itu adalah penyakit mental. Kalau jantung dan pembuluh darah itu kan
penyakit fisik, tapi depresi itu adalah penyakit mental yang diderita oleh begitu banyak orang di dunia. Ya, menurut data Mas Darsu, pada tahun 1992 saja penderita depresi di dunia itu ada 350 juta orang, Mas. Oh, Bayangkan, 350 juta. 350 juta orang. Iya, itu penderita depresi di seluruh dunia loh. Nah, itulah Wow. menjadi concern kita bersama sehingga PBB menetapkan mulai tahun 1992 tanggal 10 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Itu karena 350 juta orang depresi. Nah, itu dan kita juga perlu melihat nih ke dalam diri kita masing-masing, apakah kita jangan-jangan kita terkena depresi gitu Mas, karena depresi ini kan adalah penyakit yang kaitan dengan mental. Yeah. Jadi inilah yang membuat banyak orang abai, Mas. Yeah. Ya, banyak orang abai karena biasanya kita sangat concern kalau kita punya gejala fisik. Oh, saya kena serangan jantung, concern. Oh, ini ada penyempitan pembuluh darah dan stroke, kita sangat concern. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jiwa biasanya kita tidak concern gitu. Bahkan kita tidak menganggap itu sebagai sebuah penyakit. Nah, padahal teman-teman semua, yang namanya manusia itu justru itu adalah jiwa gitu. Inti dari manusia itu adalah jiwa, karena manusia itu adalah makhluk spiritual yang berdiam di dalam tubuh fisik. Jadi manusia itu selalu ada daging dan roh, selalu daging dan roh. Nah, manusia itu sesungguhnya bukan dagingnya itu. Manusia itu sesungguhnya bukan tubuh fisik kita yang kelihatan ini, apaan radianta yang kelihatan ini. Ini tubuh fisik itu sesungguhnya hanya rumah kita, rumah yang kita diami sementara, gitu ya. Rumah yang kita diami sementara ketika kita berada di dunia. Nah, ketika perjalanan hidup kita di dunia ini sudah selesai, kontrak kita sudah habis, maka kita akan meninggalkan rumah ini untuk pergi ke rumah yang baru. Oleh saying, yang ingin saya katakan di sini adalah fisik kita ini, tubuh fisik kita ini sesungguhnya hanya rumah saja, bukan kita yang sesungguhnya. Kita yang sesungguhnya itu adalah jiwa kita itu, roh kita itu, yang nanti akan berpindah ke alam yang lain. Ya, ada alam kubur, ada alam akhirat, dan seterusnya itu. Iya. Jadi, justru kita harus, dengan adanya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, kita diajak untuk mulai memikirkan, wake up, bangun. Ya, pikirkan rumah kita, pikirkan diri kita yang sesungguhnya. Apa itu diri kita yang sesungguhnya? Yaitu roh kita itu, kehidupan spiritual kita itu. Jadi Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini menjadi sangat penting gitu, dengan membangunkan orang akan kesadaran mengenai yang namanya jiwa. Dan juga di sini juga sesungguhnya kita juga perlu meluruskan nih Mas Darsun, ya. Kita perlu meluruskan soal apa tuh? Mengenai yang namanya kesehatan jiwa. Nah, karena kesehatan jiwa itu mendapatkan stigma, Mas. Kalau orang yang jiwanya kurang sehat, disebut apa, Mas Darsun? Gila kan? Sakit jiwa. Iya. Jiwa atau gila. Jadi orang langsung deny gitu ya, langsung resistance gitu ketika ada yang mengatakan kayaknya jiwa kamu sedang sakit. Udah kita mengatakan saya bukan orang gila kok, gitu ya. Saya tidak sakit jiwa. Jadi kecenderungannya kalau sakit fisik itu diterima, kalau sakit jiwa itu ditolak. Apalagi Mas Darsu, ya banyak istilah-istilah serem Mas. Misalnya mengatakan ODGJ, pernah dengar? Orang dengan gangguan jiwa. Betul, orang dengan gangguan jiwa itu istilah itu makin menakutkan gitu. Menakutkan, sehingga kita abai. Nah, orang yang mengalami depresi sesungguhnya adalah orang yang mengabaikan hal-hal itu. Karena sesungguhnya depresi itu tidak pernah terjadi secara tiba-tiba, teman-teman. Ya, betul. Itu terjadinya pelan-pelan. Tidak pernah terjadi tahu-tahu saya depresi, enggak. Depresi itu terjadi seperti api kecil,
kemudian ujungnya dia menjadi api besar. Nah, itulah pada saat kita sedang mengalami depresi. Berarti sesungguhnya depresi itu bisa disembuhkan, bahkan bisa dihindari kalau kita memahami mengenai tanda-tanda dari orang yang depresi itu seperti apa. Nah, yang saya sampaikan juga kepada teman-teman, gini, kalau di dunia kedokteran, ini nanti setelah ini kan akan bicara Dr. Yu Hasan ya. Ya. Kalau kita bicara di dunia kedokteran, orang itu, Mas Darsu dan teman-teman semua, cuman dibedakan menjadi dua kategori ya, yaitu orang yang apa Mas? Sakit, ya, sehat. Sehat, itu aja. Orang sakit atau orang sehat, itu dalam dunia kedokteran. Artinya, kalau Anda tidak sakit, maka Anda sehat. Kalau tidak sehat, sakit. Kalau kita bicara mengenai kesehatan jiwa, orang itu ada 3, Mas Darsu. Yang pertama adalah orang sakit. Yang kedua adalah orang yang tidak sakit. Nah, itu. Ada orang sakit, ada orang yang tidak sakit. Tapi ada orang yang ketiga, yaitu orang yang sehat. Jadi sakit, beda. Tidak sakit, dan sehat. Sakit, tidak sakit, dan sehat. Ya. Artinya apa bedanya dengan kesehatan fisik? Kalau dalam kesehatan fisik, kalau Anda tidak sakit, ya Anda pasti sehat. Orang itu hanya ada sakit atau sehat. Kalau nggak sakit, sehat. Kalau kesehatan jiwa tidak. Anda sakit, ya. Yang kedua tidak sakit. Yang ketiga sehat. Artinya apa? Orang yang tidak sakit belum tentu sehat. Ini penting sekali untuk kita pahami ini, teman-teman semua ya. Iya. Jadi pengkategoriannya harus dibedakan. Cara pengkategoriannya. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh WHO. Ya, jadi WHO itu mengatakan apa mengenai yang namanya kesehatan jiwa. Jadi WHO mengatakan ya, yang namanya kesehatan jiwa itu adalah a state of well-being in which the individual realize his or her own abilities. Itu nomor 1. Ya, kemudian can cope with the normal stress of life. Nomor 2. Nomor 3, can work productively and fruitfully. Nomor 4, and is able to make contribution to his or her community. Nah, itu ciri orang yang sehat mental itu adalah seperti itu. Jadi ada 4 itu ya. Ada 4 sebetulnya. Kita dikatakan sehat mental kita kalau kita nomor 1, ya, in which the individual realizes his or her own ability. Kalau kita bisa mewujudkan potensi atau kemampuan kita, itu nomor 1. Ya, bisa mewujudkan potensi. Kalau saya dianugerahkan potensi untuk berbicara di depan publik, saya bisa mewujudkan itu. Kalau Mas Ananda Sukarlan dianugerahi potensi untuk bermain musik, dia bisa mewujudkan itu potensinya, menjadi pemain musik yang handal, musisi dunia kan begitu. Ya. Nah, yang kedua, can cope with the normal stresses of life. Bisa mengatasi tekanan-tekanan hidup, bisa mengatasi stres. Nah, itu namanya orang yang sehat. Yang ketiga, can work productively and fruitfully. Bisa bekerja dengan produktif dan bermanfaat. Jadi kalau nggak bisa bekerja dengan produktif, nggak bisa memberikan manfaat, itu bukan orang yang sehat, walaupun tidak sakit. Gitu, ya. Dan yang keempat adalah is able to make contribution to his or her community, mampu memberikan kontribusi kepada komunitas. Nah, itu syaratnya dari orang yang sehat secara mental. Berarti kalau kita mengacu pada 4 syarat itu, maka jawabannya adalah kalau kita tanya kepada diri sendiri, saya bisa nggak mewujudkan potensi saya? Saya bisa nggak mengatasi stres? Saya bisa nggak berfungsi secara produktif dan memberi manfaat? Saya bisa nggak memberi kontribusi kepada komunitas saya? Kalau jawaban dari salah satu dari 4 pertanyaan itu adalah tidak, berarti saya tidak sehat secara tidak maksimal dalam segi kesehatan jiwa. Walaupun saya tidak sakit. Jadi kalau memenuhi keempat-empatnya disebut sehat. Sehat itu kalau memenuhi keempat-empatnya. Ya. Kalau salah satu atau 2 atau 3 terganggu itu berarti tidak sehat. Ya. Tapi bukan berarti sakit, ya kan? Bukan berarti sakit, ya. Oke. Bukan berarti sakit. Jadi ini agak ambigu. Kita mengatakan saya nggak sakit kok. Gitu. Iya. Oke, that's okay kalau Anda tidak sakit, tapi
Anda tidak sakit itu tidak serta-merta berarti Anda sehat. Ya. Kalau Anda tidak bisa melakukan itu tadi, mewujudkan potensi, mengatasi stres, memberi manfaat, dan memberi kontribusi. Itu Mas Darso. Nah, ini hubungannya dengan balik lagi ya ke soal kebahagiaan ya kan. Dengan kita tidak sakit tadi kan salah satu, kalau tidak memenuhi salah satu itu berarti kan tidak sakit. Bukan berarti lantas kita nggak bisa bahagia kan. Orang yang tidak sakit itu adalah orang yang tidak bahagia, Mas. Yang tidak sakit adalah orang yang tidak bahagia. Oke, jadi nggak mesti nunggu sakit dulu ya. Iya. Orang yang tidak sakit itu adalah orang yang tidak bahagia. Jadi begini, kalau dia tadi sakit itu minus, sakit itu minus nilainya. Ya. Kalau tidak sakit itu nilainya 0, Mas. Ya. Tapi kalau sehat itu nilainya plus. Gitu, Mas Darto. Jadi kalau Anda, saya kok nggak bahagia ya, tapi saya juga nggak sakit, ya itu namanya 0 nilainya. Saya tidak punya depresi, gitu, ya. Saya tidak nggak kena penyakit-penyakit psikologi disorder, misalnya. Gitu ya. Ya berarti Anda tidak sakit, tapi belum tentu Anda sehat loh secara mental. Stres, tidak bisa mengaktualisasikan dirinya, tidak bisa produktif, tidak merasa bermanfaat, tidak bisa memberikan kontribusi, berarti Anda nggak sehat gitu. Orang yang sehat itu adalah orang yang bahagia. Apa itu orang yang bahagia? Orang yang bisa bertumbuh. Menjadi orang yang sehebat-hebatnya, seindah-indahnya, setinggi-tingginya, semulia-mulianya, sepinter-pinternya, menjadi insan kamil. Orang yang bisa mewujudkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada dia dengan semaksimal mungkin. Itu yang harus kita capai sebetulnya. Dengan adanya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini. Kita harus menyadari itu. Nah, kebahagiaan sendiri ada tingkatannya enggak? Apa antara hitam putih aja, bahagia tidak bahagia gitu, atau mungkin agak bahagia, cukup bahagia, ada nggak? Gitu. Very good question ya. Jadi kebahagiaan juga sama tadi ya. Jadi yang pertama misalnya adalah 3 kategorinya sama gitu ya. Jadi kalau Anda katakanlah menderita gitu ya, Anda menderita berarti minus. Kalau tidak bahagia itu berarti 0, bahagia itu plus. Jadi selalu sama. Jadi tidak bahagia, tidak menderita itu tidak selalu berarti bahagia. Tidak sakit itu tidak selalu berarti sehat. Konsepnya sama. Kalau kita bicara mengenai kebahagiaan, kebahagiaan itu sesungguhnya ada 4 level. Level yang pertama adalah level kebahagiaan secara fisik. Itu yang seringkali disalahartikan, gitu ya. Bahwa saya bisa makan enak, ya. Saya bisa mandi air hangat, gitu. Oh, bahagia. Teman-teman mandi air hangat, itu kan merasa bahagia, gitu. Ya. Bisa menikmati udara yang segar, ya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan dimaksud kebahagiaan secara fisik itu adalah kebahagiaan dalam level yang paling rendah sebetulnya, Mas. Dan ini kalau kita salah mengartikannya, ini kita bisa masuk dalam kategori hedonism. Gitu. Ya, orang-orang yang membutuhkan sesuatu yang bersifat kenikmatan, sensual, gitu ya. Kenikmatan secara fisik, ya. Kenikmatan secara indrawi. Gitu. Semua orang menyukai hal-hal yang seperti itu. Gitu. Nah itu adalah kebahagiaan pada level yang terbawah sebetulnya. Yang seringkali kalau saya mengartikan sesungguhnya itu bukan kebahagiaan, tapi itu adalah yang namanya pleasure, kesenangan. Ya. Nah level yang kedua adalah kebahagiaan di level emosional, sosial emosional. Apa itu kebahagiaan di level sosial emosional? Kebahagiaan dalam kaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Ya, bagaimana kita punya orang-orang dekat kita, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang bersahabat dengan kita, ya kita punya pasangan, anak-anak, keluarga dekat, kerabat, teman, sahabat, partner bisnis, ya. Semua stakeholder kita itu
Ya, itu adalah kebahagiaan di level emosional, di mana kita mempunyai hubungan yang akrab dengan mereka, hubungan yang positif dengan mereka, hubungan yang intimate, yang intim dengan mereka. Nah, kita membutuhkan itu, orang-orang yang mempunyai hubungan yang intim dengan kita. Karena nanti saya akan masuk ke sini. Ketika kita tidak mempunyai teman atau sahabat atau pasangan, di mana kita bisa melakukan self disclosure, menjadi diri kita apa adanya, maka kita nanti akan kena sebuah penyakit yang sangat berbahaya, yang sekarang juga banyak sekali dihinggapi oleh orang di dunia, yaitu yang namanya penyakit lonely, penyakit kesepian. Ini banyak sekali ya. Sehingga di Inggris itu sampai perlu ada yang namanya Minister of Loneliness. Oh ya? Iya. Kenapa di Inggris itu ada Minister of Loneliness? Karena ada 9 juta orang di Inggris yang kesepian. Bayangkan itu. Nah, di Jepang juga ada yang namanya Minister of Loneliness. Jadi di dunia ini, teman-teman semua, ada 2 negara di dunia ini yang mempunyai menteri kesepian. Ya, yang pertama adalah Inggris. Ya, sejak Perdana Menteri Theresa May, dia menemukan bahwa banyak sekali orang Inggris itu yang mengalami loneliness, kesepian. Ada 9 juta loh. Ya. Wow. Kemudian juga di Jepang. Nah, ini juga banyak sekali orang-orang Jepang yang mengalami loneliness, terutama setelah ada pandemi COVID. Jadi baru sekali tahun 2021 di Jepang itu ada yang namanya Minister of Loneliness tahun 2021. Nah, itu kenapa? Karena kita tidak bahagia di level emosional. Hubungan kita dengan orang lain itu tidak akrab, tidak intimate gitu. Ya. Nah, itu kebahagiaan di level yang kedua tuh. Kita naik lagi ke level yang ketiga. Itu namanya kebahagiaan di level mental. Apa itu kebahagiaan di level mental? Adalah ketika kita bisa bertumbuh, ketika kita bisa menjadi diri kita yang sebaik-baiknya, the best version of ourselves. Ketika kita bisa mendapatkan tantangan-tantangan, gitu, sehingga otak kita bekerja, sehingga kita menjadi orang yang seperti kata Martin Seligman, pakar happiness, itu disebut dengan istilah flourish. Apa itu flourish? Kita bertumbuh ke segala penjuru. Seperti atom itu kalau diledakkan itu, dia akan meledak ke segala penjuru, ke atas, ke bawah, ke samping, ke depan, ke belakang, ke segala penjuru, dia akan meledak. Itulah yang namanya flourish. Menjadi manusia yang bertumbuh, growing. Itu adalah kebahagiaan di level mental. Nah, yang paling tinggi, Darsum dan teman-teman, adalah kebahagiaan di level spiritual. Apa itu kebahagiaan di level spiritual? Ketika kita mempunyai koneksi yang intim dengan Sang Pencipta. Ketika kita menyadari bahwa tujuan kita diturunkan ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan manfaat kepada sesama. Ketika kita tahu bahwa kita punya saham di dunia ini, bahwa kita punya kafling di dunia ini, itulah kafling yang menjadi lahan spiritual kita untuk melayani sesama. Seperti saya adalah motivator. Itu ada kaflingnya tuh, kafling motivator. Ada lagi kafling dokter, ada lagi kafling banker, ada lagi kafling guru, perawat, pemadam kebakaran, aktivis sosial, politisi, apapun. Kita harus punya kafling di dunia ini supaya kita bisa berkarya, bukan hanya bekerja, berkarya dan meninggalkan legacy nanti. Nah, itu adalah yang namanya kebahagiaan di level spiritual. Maka kalau tadi Mas Dasum bertanya, levelnya apa? Nah, itu kita harus lihat kebahagiaan kita ini masih di level apa. Jangan-jangan yang kita maknai sebagai kebahagiaan itu baru sampai pada level fisik. Itulah yang namanya hedonism itu. Baru melihat, oh, saya bahagia kalau saya punya banyak uang. Saya bahagia kalau saya makan enak, tidur nyenyak, gitu ya. Bisa jalan-jalan kemana-mana. Itu saya bahagia. Itu jangan-jangan itu baru sampai pada level physical. Gitu. Itu Mas Dasum. Kalau yang keempat kan tentang bicara ketuhanan ya, dengan roh kita terhubung langsung dengan ketuhanan. Tapi ini bukan berarti orang yang religius sudah pasti bahagia ya. No, beda banget. Kalau dibedakan antara religius dengan spiritual. Nah, orang Indonesia itu banyak sekali yang religius. Banyak sekali. Itulah sebabnya
masjid penuh, gereja penuh, tempat-tempat ibadah penuh. Ya. Ya, tetapi kenapa itu tidak punya korelasi dengan angka korupsi? Korupsi banyak sekali gitu, di sini. Selingkuh banyak sekali di sini. Gitu ya. Kenapa begitu? Ya karena orang-orang yang pergi ke tempat ibadah itu kebanyakan hanya melakukan ritual. Ya hanya sholat dan sebagainya. Padahal kalau dalam agama kan dibilang as-sholatu rijulinin katanya. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Apa itu mi'raj itu? Sholat itu adalah sebuah sarana, sebuah fasilitas yang disediakan oleh Tuhan agar kita bisa berkomunikasi langsung, ngobrol langsung, berdialog langsung, minta langsung kepada Tuhan. Jadi sholat itu bukan hanya gerak badan gitu, bukan hanya gerak badan seperti olahraga gitu. Nah, kebanyakan orang itu memahami sholat itu hanya dalam konteks menjalankan kewajiban, Ritual ya. menjalankan rutinitas gitu ya. Itu namanya religius. Tetapi dia tidak melihat bahwa kalau Anda sholat, mestinya Anda berbuat baik kepada sesama. Jangan suka bohong, jangan suka ngegosip, jangan suka memberikan ujaran kebencian. Nah, di sini kan ujaran kebencian banyak sekali loh. Ya. Ya, dan seringkali orang-orang yang menciptakan ujaran kebencian itu sholatnya juga rajin, ibadahnya juga rajin. Ya. Mungkin karena dia merasa dekat dengan sesembahannya gitu kan, padahal belum tentu sesembahannya itu merestui apa yang dia lakukan ya. Sudah pasti tidak, karena saya kira dalam ajaran agama apapun, dalam ajaran agama apapun tidak ada agama yang mengajarkan mencuri, tidak ada agama yang mengajarkan korupsi, tidak ada agama yang mengajarkan berbohong, bikin ujaran kebencian, tidak ada. Semua agama kan selalu mengajarkan cinta kasih. Kan? Ya. Dalam ajaran Kristen kan yang paling dikedepankan adalah apa? Kasih. Ya. Maka Tuhan itu adalah kasih itu sendiri kan begitu. Bahkan kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kiri, kan itu adalah sebuah ajaran yang sangat indah sebetulnya mengenai kasih. Dalam ajaran Islam juga, ya, semua orang Islam kalau mau melakukan apapun, sekecil apapun, baca Bismillah, kan gitu mas. Baca Bismillah, orang baca Bismillah tapi nggak paham apa artinya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Jadi Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan itu adalah yang sumbernya cinta, itu Tuhan. Nah, kalau kita menyadari itu namanya spiritualitas. Makanya saya ketemu tadi, setelah belajar leadership cukup lama, kemudian saya belajar happiness, dan ujungnya saya ketemu apa? Cinta. Makanya buku saya yang terbaru itu Love is the Answer. Itu kan bicara mengenai cinta. Cinta dan jawaban. Cinta adalah jawaban dari semua persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Itu jawabannya cinta. Dan saya sebetulnya melalui buku ini kan Love is the Answer itu kan adalah hidup, bekerja dan memimpin dengan cinta. Jadi hidup dengan cinta, bekerja dengan cinta, memimpin juga dengan cinta. Nah, hidup, bekerja, memimpin. Ya. Recording in progress. Jadi ini dengan buku ini sebetulnya saya ingin promosi mengenai cinta, karena cinta itu, Mas Darsum dan teman-teman, seringkali dianggap hanya sebagai hubungan cinta-cintaan, hanya sebagai asmara, hubungan antara pria dan wanita. Betul, itu tidak salah. Tetapi itu hanya sebagian dari cinta. Mungkin kalau saya bikin pemetaan cinta itu hanya 20%. 20% dari cinta itu adalah hubungan asmara, cinta birahi. Kalau dalam bahasa Yunani itulah yang disebut dengan istilah eros. Padahal cinta itu masih banyak yang lain. Ya, ada cinta kepada pekerjaan, itu juga cinta loh. Cinta kepada pekerjaan, cinta kepada sesama. Kalau bahasa Yunaninya itu agape, itu juga cinta loh. Ya, cinta kepada filia, saudara. Dalam persahabatan itu namanya filia. Cinta orang tua kepada anak itu namanya sorge. Ya. Ada lagi cinta kepada bangsa dan negara, itu juga cinta loh. Ada juga cinta kepada sesama makhluk. Jadi banyak sekali itu cinta. Jadi ketika saya mengatakan love is the answer, ini
bukan semata-mata buku tentang cinta-cintaan, bukan. Ini bahkan bisa masuk ke dalam mulai dari individu, kita harus menjadi orang yang penuh kasih, penuh compassion, penuh kepedulian kepada sesama. Dalam pekerjaan juga kita harus bekerja dengan cinta. Memimpin orang lain di kantor, memimpin anak buah di kantor juga harus dengan cinta. Dan nanti ini juga bisa, mudah-mudahan, saya berharap dengan buku ini, kita bisa masuk sampai pada level berbangsa dan bernegara. Iya. Dan ini penting, Mas Darsum, ya, di tahun 2024 kita akan memasuki tahun politik. Dan itu saya kira sudah dimulai dari sekarang. Dan saya sudah melihat ini seakan-akan kayak deja vu, Mas. Kayak deja vu melihat 2019. Saya sangat prihatin, Mas Darsum, melihat 2019. Ya, di mana kita banyak sekali ujaran kebencian, banyak sekali character assassination kepada siapapun, kepada pihak manapun. Ya. Saya tidak peduli pihak yang mana, gitu. Tapi yang saya peduli adalah kenapa kita kepada sesama, ya walaupun kita berbeda politik itu okay kok. Justru perbedaan itu sesungguhnya adalah rahmat. Mari kita berbeda secara politik supaya kita bisa saling mengisi dan saling menguji dan saling men-challenge. Gitu. Itu sangat bagus gitu. Tetapi ketika kita tidak mempunyai cinta, itu menjadi malapetaka, Mas. Perbedaan itu kan rahmat, gitu. Tapi saya ingin tambahkan, perbedaan itu hanya menjadi rahmat ketika dia punya cinta. Tapi kalau berbeda tanpa mencintai, yang terjadi adalah hujat-menghujat. Yang terjadi adalah ujaran kebencian. Yang terjadi adalah character assassination. Jadi bukan berbedanya yang salah. Silahkan kita berbeda. Berbeda itu bagus. Berbeda itu membuat taman Indonesia itu sangat indah. Karena di sana ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga anggrek, ada bunga tulip, ada bunga apapun. Ya, ada bunga kamboja, bunga apapun di sana. Bagus, berwarna-warni. Tapi ketika kita berbeda, tapi kita tidak punya cinta, itu malah petaka. Nah, maka saya ingin, mudah-mudahan melalui forum ini, teman-teman di Metaverse, ya, kita harus selangkah maju ke depan. Ini saya seakan-akan melihat deja vu. Ya. Deja vu di tahun 2024 ini melihat 2019. Kurang lebih kayak begitu juga nanti yang akan terjadi. Karena itu mari sejak awal, sejak dini ini, ya, mumpung belum ke 2024, bahkan 2023 juga masih beberapa bulan lagi, mari kita mulai dengan ini. Dengan cinta. Mari kita mencintai sesama. Gitu. Kalau kita cinta pada sesama, maka perbedaan itu membawa berkah. Kalau kita tidak mencintai sesama, maka perbedaan itu adalah malapetaka buat kita. Dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman yang ada dalam acara pada malam hari ini bisa sama-sama saya menjadi agen-agen cinta. Amin. Agen-agen cinta. Itu Mas Darsum. Ya. Dengan banyak sekali hal-hal yang perlu dicintai gitu ya. Sampai ke level berbangsa, bernegara pun. Dimana saat ini kalau kita mendengar banyak perkubuan yang sangat sengit. Nah ini mungkin perlu rekonsiliasi dengan cinta gitu kan ya. Obatnya adalah cinta gitu kan untuk rekonsiliasi. Mungkin rekonsiliasi bukan berarti lantas nanti tidak semuanya nggak mau maju jadi kontestan ya. Tapi tetap dengan cinta gitu kan. Bukan dengan ujaran kebencian. Justru yang harus dibangun Mas Darsum adalah kompetisi. Ya. Jadi silakan kompetisi dengan cinta ya. Calon-calon yang merasa punya elektabilitas, ya apalagi sudah didukung partai, misalnya sudah ada nih calon yang sudah dideklarasikan misalnya, walaupun partainya belum memenuhi jumlah electoral threshold, ya, tapi kan nggak apa-apa itu sudah dideklarasikan. Silakan gitu. Saya juga ingin mengajak teman-teman yang ada di partai, ayo kita cari kandidat-kandidat yang berkualitas. Ya. Kita buat sebuah kompetisi. Kompetisi itu sangat penting, Mas. Jadi jangan kemudian karena saya cinta maka saya nggak mau berkompetisi. No, Indonesia nanti akan rugi. Justru calon-calon yang kuat-kuat itu silahkan ditampilkan dan silahkan berkompetisi. Dan dalam berkompetisi silahkan Anda menjual kehebatan Anda, menjual solusi Anda. Kalau orang dilarang untuk berkompetisi, Indonesia yang rugi, Mas. Indonesia terugi nanti. Justru silahkan berkompetisi, si A, si B, si C. Calon-calon yang elektabilitasnya tinggi, mari kita tampilkan apa keunggulannya, ya apa yang menjadi solusi yang dia tawarkan. Silakan ditampilkan dan silakan bersaing dengan
dalam tanda petik silakan bersaing dengan sengit gitu. Justru Indonesia akan diuntungkan. Oh, mata kita akan terbuka melihat, oh iya ya, kalau si A solusinya seperti ini, si B begini, si C begini, silahkan ditampilkan. Tetapi, nah ini kita harus ingat, kita ini kan satu bangsa, satu keluarga lah gitu. Kita ini satu keluarga, satu keluarga, kakak ngejelekin adik, ya kan, om ngejelekin tante gitu kan, om ngejelekin keponakan, kan nggak harusnya nggak begitu. Jadi mari kita tampilkan supaya rakyat bisa memilih siapa yang terbaik. Nah, tetapi ya cinta harus dikedepankan sehingga kita tidak akan menghujat orang lain, kita tidak akan memfitnah orang lain. Ya. Kalau menyampaikan plus minus silakan, menyampaikan plus minus itu adalah bagian dari kompetisi, tapi bukan black campaign. Itu namanya negatif campaign. Jadi ada positif campaign, ada negatif campaign. Karena semua orang, siapapun, saya juga punya banyak hal positif, punya banyak hal negatif. Mari ditampilkan saja, silakan. Tapi kalau black campaign, nah itu berarti ada kebencian di sana, ada kejahatan di sana. Jadi apapun yang kita lakukan, mari kita dasari itu dengan cinta. Saya tahu menjual gagasan ini tidak mudah, Mas Datu. Apalagi dalam politik, itu sangat tidak mudah menjual gagasan. Ya memang dalam demokrasi itu kan dalam demokrasi kan kita harus mengecek track record ya masing-masing. Jadi memang positif campaign udah pasti kan akan dilakukan. Dan negatif campaign pun itu memang harus ada dalam demokrasi. Dalam demokrasi kalau nggak ada negatif campaign itu bukan demokrasi namanya, dan tidak akan mendapatkan yang terbaik kan. Memang yang benar yang nggak boleh adalah black campaign. Black campaign itu kan yang nggak ada diada-adain gitu kan, fitnah, hoax gitu ya, itu black campaign. Tapi kalau mengungkapkan kejelekan lawan, yaitu sah-sah aja kan, supaya rakyat bisa tahu kan dalam memilih mana yang terbaik buat kita semua. Ya, jadi lepas dari semua ini, jadi bahkan dalam kehidupan berbangsa pun cinta sangat dibutuhkan gitu kan, apalagi dalam hubungan dengan sesama. Makanya nih untuk mencapai kebahagiaan kita harus mencintai sesama. Nah, mungkin sebagai penutup sebelum kita menyelesaikan sesi ini ya, kan harapan sebenarnya kita bisa banyak lagi nih ya. Nanti tugas Mas Haryadi untuk bikin sesi berikutnya lagi nanti ya. Tapi ini karena waktu kita udah mepet, untuk closing nih Mas Arpan tentang mencintai sesama sebagai solusi kebahagiaan. Silakan Mas Arpan. Ya, tergantung kita mau bicara kebahagiaan di level apa gitu ya. Mungkin yang menjadi banyak perhatian teman-teman kalau kita bicara mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia ini adalah selain depresi tadi, ya salah satunya adalah yang berkaitan dengan loneliness, gitu ya. Dan orang seringkali salah mengartikan, Mas Darto, dengan mengatakan saya punya banyak teman kok, gitu. Saya nggak mungkin kesepian, saya punya banyak teman kok. Saya ingin mengatakan itu anggapan yang salah, gitu. Itu asumsi yang salah. Gitu. Punya banyak teman itu nggak berkaitan, nggak mempunyai korelasi positif dengan loneliness. Karena saya punya banyak teman, maka saya tidak akan kesepian. No, loneliness itu kaitannya itu bukan kepada banyaknya teman, tapi loneliness itu adalah perasaan tidak nyaman yang disebabkan kurangnya keintiman dengan orang lain. Jadi kalau kita punya banyak teman tapi kita tidak mencapai hubungan yang intim dengan orang lain, itu kita akan lonely, Mas. Oh, saya punya banyak teman, saya dari satu meeting ke meeting yang lain, dari satu pesta ke pesta yang lain. Justru banyak sekali orang yang kesepian di tengah keramaian. Jadi kalau kita bicara mengenai loneliness itu tidak ada hubungannya dengan jumlah teman yang Anda miliki, tapi kualitas hubungannya seperti apa. Kualitas hubungan yang perlu kita miliki dengan teman atau pasangan gitu adalah kualitas yang intimate, itu keintiman yang membuat orang menjadi kesepian itu karena kurangnya keintiman. Nah, bayangkan, Mas, berdasarkan survei ya, tahu nggak, Mas Dartum, ada berapa banyak orang di Indonesia yang mengalami kesepian? Nah, bisa nebak nggak, Mas Dartum? Nah, tadi kalau di Inggris 9 juta ya. Di Jepang berapa juta tadi ya? 6 ya?
ada datanya tuh. Oh, nggak ada ya. Berapa juta? Kira tadi udah coba saya Baru lupa. 2021 nih. Iya, iya. Nah, kalau Tapi di di Indonesia, Indonesia berapa ya? Banyak loh. Ya, Iya. Indonesia itu ada em, sekitar 50 juta orang Wah, wah, yang mengalami kesepian. wah, dengan data yang begini banyak nih, Mas Arfan punya tanggung jawab nih. Dengan banyaknya ini ya, punya tanggung jawab Makanya nih. saya, makanya Ya, saya mesti bilang, makanya. ya, makanya mesti Kalau- tanggung jawab, harus kalau bersedia kita jadi lowongan, Mas, Hah? Enggak gini, mesti bersedia untuk jadi Menteri ya, Loneliness makanya saya Indonesia bilang, nanti. kalau dibuka lowongan ada Menteri Loneliness, Iya. saya mau daftar. Nah, makanya itu saya bilang, Mas Arfan punya tanggung jawab. Loneliness saya mau daftar ya. Ya, itu dia nih. Karena ini ada 50 juta orang loh ya. Kadang-kadang kita abai, Mas. Ya. 50 juta orang itu macam-macam karakteristiknya ya. Misalnya nih contoh adalah misalnya orang tua. Orang tua. Saya juga punya orang tua ya, masih hidup. Ayah saya umurnya sudah 83 tahun ya. Ayah dan ibu saya alhamdulillah masih hidup, masih sehat. Umurnya 83 tahun. Nah, orang tua itu juga mengalami kerentanan akibat kesepian. Kenapa? Karena rumahnya sudah kosong. Anaknya sudah dewasa, udah pergi kemana-mana. Gitu. Jadi dia tinggal di rumah sendirian atau hanya berdua saja. Nah, ini mengalami kesepian yang sangat dahsyat loh itu. Ya, jadi itu loneliness yang karena faktor ini ya, faktor alamiah. Ya. Ya, mau gimana lagi? Makanya sebagai anak-anak nih, ya kita harus sadar, kita harus selalu sering mengunjungi orang tua kita. Paling nggak seminggu sekali deh, kalaupun ada sibuk. Gitu. Saya selalu menyempatkan itu karena orang tua itu sangat rentan gitu. Ketika anak-anaknya sudah pada sibuk semua, tinggal di rumah masing-masing, orang tua menderita kesepian. Nah, itu bagian dari 50 juta orang itu. Nah, bagian yang lain adalah ya banyak juga generasi muda misalnya. Ya, bagi teman-teman yang belum mempunyai pasangan. Nah, ini. Bagi teman-teman yang belum mempunyai pasangan, Anda punya potensi untuk menderita loneliness. Kenapa? Karena manusia itu sesungguhnya membutuhkan teman yang dimana kita bisa menceritakan, Mas Darsum, sejarah hidup kita. Jadi kita butuh orang yang 24 jam tuh bersama kita, ngikutin kegiatan kita, ngikutin sejarah hidup kita bisa berbagi apapun kepada dia. Makanya saya menganjurkan ada anak-anak muda ini, teman-teman saya semua ini, untuk kalau Anda sudah sampai pada usia menikah, ya segera menikah. Karena menikah itu akan membuat Anda terhindar dari loneliness. Dan ini lebih dahsyat daripada sekedar seksualitas ya. Ya. Ini jauh lebih dahsyat. Kalau seksualitas itu kan kalau dalam agama dibilang ya Anda puasalah, katakan gitu ya, puasalah gitu. Atau kalau Anda sangat sibuk dan sebagainya, itu bisa mengurangi keinginan nafsu syahwat gitu. Itu namanya seksualitas. Tapi yang lebih dahsyat dari itu adalah namanya loneliness. Kesepian. Banyak loh orang yang karena terlalu sibuk dan sebagainya merasa bisa hidup sendiri, akhirnya menderita kesepian. Walaupun mungkin dia tidak sadar kalau dia sudah menderita kesepian. Nah, tetapi kemudian kalau kemudian kita bilang begini, misalnya, oh berarti kalau orang yang sudah menikah, berarti dia akan lolos dari kesepian. Belum tentu juga. Sudah menikah tapi dia tidak bisa intim dengan pasangannya. Nah, intim ini penting. Intim ini bukan hubungan intim. Intim ini adalah terminologi psikologis. Intim ini adalah terminologi sosial emosional, bukan terminologi fisik. Nah, kita seringkali kalau mengatakan intim itu kaitannya hubungan intim, kaitannya dengan sesuatu yang bersifat fisik. No, intim itu adalah sesuatu yang bersifat psikologis. Apa itu intim? Apakah Anda bisa menjadi Anda yang apa adanya gitu kepada orang lain, kepada pasangan Anda atau kepada orang terdekat Anda? Menjadi diri Anda seterbuka apa gitu ya? Terbuka, kemudian melakukan yang namanya self disclosure, mengungkapkan diri Anda secara apa adanya tanpa merasa takut dihakimi, takut dijudge. Ya udah, inilah saya gitu. Nah, manusia itu punya kebutuhan yang seperti itu, Mas. Dan kalau kebutuhan seperti itu tidak terpenuhi, maka itulah yang pada akhirnya akan mengakibatkan loneliness, kesepian itu. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Jangan-jangan teman-teman yang ada bersama saya pada malam hari ini, metaverse dari manapun Anda berada,
jangan-jangan Anda mengalami loneliness yang mungkin tidak ada sadari. Boleh disadarinya kalau dia sudah menjadi penyakit yang sudah besar gitu, dan itu menjadi sulit untuk diobati. Itu Mas Darso. Ya, ya, oke. Jadi sekian banyak perbincangan. Saya cuma mau menggarisbawahi satu aja, ya, yaitu akan ada saatnya kita mau tagih janji Mas Irfan untuk bersedia jadi Menteri Loneliness. Kita akan tagih, jadi kita akan catat itu ya. Karena ini tugas yang nggak gampang, ini tanggung jawab nggak gampang. Ini mesti orang yang pakarnya gitu kan, kalau nggak bakal susah ini. Iya. Ya. Oke, makasih Mas Irfan. Akar masalahnya apa gitu? Bukan hanya sekedar bikin gembira orang gitu. Iya. Karena orang dibikin gembira, tapi kalau di hatinya itu kosong ya, dalam dimensi sosial emosionalnya kosong. Ya. Tetap aja ujungnya akan kembali kepada loneliness itu. Oke, makasih Mas Irfan. Sama-sama Mas. Ya, diingat ya janjinya ya, nanti kita tagih ya. Siap. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi ya. Siap, Mas Darso. Yo. Teman-teman, kita mau lanjut lagi nanti dengan narasumber yang lain ya. Kita break sejenak, sebentar aja kita break ya supaya bisa fresh.